Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba, bislami dina, bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum kita mulakan ciri kajian kita pagi hari ini, dipohon keikhlasannya untuk tadarruk pada Allah Subhanahu wa taala, memohon belas kasihan, rahmat dan perlindungannya khasnya bagi seorang jamaah kita, Muhammad Jasbirhan, yang sedang dirawat di hospital. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan yang terbaik baginya menurut Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Allahumma inna abdan min ibadik alladhi khalaqtahu wa sawaita khalqahu wa hadaitahu ilal islam wa razaqtahu minat tayyibat abdakal hakir ila rahmatik Muhammad Jasbirhan alladhi qadaita lahu bala'an ij'al ma qadaita lahu kaffaratan lidhunubi wa rafi'atan li darajatih. Allahumma ij'alhu li bala'ika sabira wa li qada'ika radiya wa li ni'ma'ika syakira. Allahumma rabban nas adhibil ba's minhu biyadika syifa la kashifa lahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asfi abdakal hakir ila rahmatik Muhammad Jasbirhan, isfihi shifaan laysa ba'dahu saqamun abada. Rabbana khudh biyadih wa khrishu bi'ainika allati la tanam waqfihi biruknika alladhi la yuram waqfadhu bi'izzika alladhi la yudam waqla'hu fil layli wan nahar
warhamhu biqudratika alaih, warhamhu biqudratika alaih, warhamhu biqudratika alaih. Anta thiqatuhu, anta raja'uhu, ya kashifal ham, ya mufarrijal qarab, ya mujiba da'wat mudarrin. Allahumma albishu sihhata wal afiyata ajilan ghaira ajil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min azimi lutfik wa karamik wa satrikal jamil an tashfiya abdakal hakir ila rahmatik Muhammad Jasir Birhan wa tumiddahu bisihhati wal afiyah, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, innaka ala kulli shay'in qadir. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin laka an tashfiyah, ya ilahana asma'uka shifa'uh, dzikruka dawa'uh, qurbuka raja'uh, hubbuka mu'nisuh, rahmatuka tabibuhu wa mu'inuhu fid dunya wal akhirah, innaka antal mu'til alimil hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah. Allahumma hadha du'a wa alayka tuklan, alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taruddana khaibin wa la taj'alna bidu'aika minal ashqiya'i nadimin khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Kahfi. Dan kita masih bicara tentang orang yang Allah berikan istidraj semasa hidupnya. Allah sentiasa berikan kepada orang ini hampir semua apa yang dia inginkan dan dia minta kepada Allah, walaupun ia termasuk orang yang menderhakainya. Di dalam surah Al-Kahfi, ia terkenal sebagai sahibul jannah, pemilik kebun. Sebagaimana yang selalu saya sebutkan, bila di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa nama pelakunya, watak utama dalam kisah itu, tempatnya di mana pun tak disebutkan,
Bila ia berlaku pun tahunnya tidak disebutkan, maka orang-orang yang punya perangai dan sifat seperti itu akan sentiasa wujud sepanjang zaman. Itu maksudnya. Kalau kita ditanya siapa pemilik kebun yang sombong, angkuh, kufur pada Allah, dalam ayat ini tak ada siapa yang tahu namanya. Kalaupun ada yang tahu, ya agak-agak. Di mana tempatnya tak tahu. Bila berlaku itu tidak penting, kerana Quran walaupun cerita tentang sejarah, tapi Quran bukan buku sejarah. Dalam Al-Quran ada sejarah, kisah sejarah, tapi Quran bukan buku sejarah. Itu yang perlu kita fahami. Pengajaran ialah orang-orang yang seperti itu akan sentiasa ada sepanjang zaman. Karena kekufurannya hampir semua, walaupun dia kufur, hampir semua yang diminta, yang diharap, yang diusahakan Allah jayakan. Namanya istidraj. Istidraj. Ya, contoh dalam ayat itu Allah berikan kepadanya 2 kebun yang luas, penuh dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan, yang setiap masanya akan memberikan pulangan yang berganda-ganda, tentu hasil buahnya. Allah sentiasa sediakan air yang menjadi faktor utama rezeki yang Allah berikan padanya, seperti mana dalam ayat 33 itu. Tapi wal iyadu billah, tumudzubillah, nikmat Allah yang melimpah-limpah kepadanya itu justru menyebabkan ia jadi orang yang semakin angkuh dan sombong, menjadi orang yang mutakatir, membanggakan, at-tabahi bi kathratin ni'am, bangga dengan banyaknya nikmat. Dan lebih daripada itu, ia menisbahkan nikmat kepada dirinya. Dia klaim nikmat itu 100% hasil usahanya, tak ada campur tangan siapapun termasuk Allah. Di situ kejahatan yang sangat dahsyat dinyatakan dalam ayat 34. Dia takatur, ditunjuk kelebihan nikmatnya kepada saudaranya. Lebih teruk lagi, lebih malang lagi, dalam ayat 35, bukan sekadar dia angkuh dan sombong dengan nikmat dunia yang Allah berikan padanya, bahkan ia yakin nikmat kemewahan hidup itu akan berkekalan. Dia yakin akan kaya sepanjang masa dan tak akan jatuh miskin. Dia akan senang selamanya dan tidak akan bertukar jadi susah. Dalam bahasa mudahnya, ia berfikir bahawa dunia adalah kekal. Dunia adalah kekal. Karena ia yakin dunia adalah kekal, dia senang hingga dia menyebabkan dia kufur, mengkufuri akan adanya hari kiamat. Dan itu dinyata dalam ayat 36 itu yang kita akan pelajari. Tengok, dahlah ia meyakini kekalnya hidup di dunia, sehingga ia menafikan atau mengingkari adanya hari kiamat. Inilah sebetulnya benih fahaman materialisme. Benih fahaman materialisme. Serba benda. Serba benda. Jika mereka meyakini dunia kekal,
Ya, mana tidak adalah alam akhirat. Sebab itu dinyata dalam ayat yang ke-36, kalaupun jika sekiranya akhirat itu ada, ia yakin bahawa ia juga akan mendapatkan kemewahan, kesenangan sebagaimana yang mereka telah terima di dunia. Wa'iyadzubillah umudzubillah. Orang seperti ini sebenarnya lebih teruk, cara fikirnya lebih teruk, cara memandang dunia lebih teruk daripada orang-orang materialisme hari ini. Okeylah, orang-orang kafir atau non-muslim hari ini, walaupun mungkin mereka tidak meyakini hari kiamat atau meragui adanya hari kiamat, paling tidak orang-orang kafir hari ini meyakini akan kebinasaan dunia. Ya, saya ulangi, walaupun orang kafir hari ini mungkin tidak meyakini adanya hari kiamat atau meragui adanya hari kiamat, tapi mereka yakin bahawa dunia akan hancur suatu saat. Suatu kebaikan, mereka tidak meyakini bahawa dunia dan isinya kekal abadi. Kenapa? Karena bukti-bukti tidak kekalnya kehidupan dunia itu sangat-sangat nyata. Orang mukmin yakin 100% bahawa dunia tidak kekal, ya, karena Quran cerita. Tapi mungkin kalau orang mukmin ditanya apa bukti yang dunia ini tidak akan kekal selamanya, mungkin susah nak cari bukti. Karena orang mukmin sudah, yang penting yakin. Yang penting yakin. Kalau you tanya bukti, ya, mana you tak yakin. Orang kafir yakin bahawa dunia ini suatu saat akan hancur lebur, dan mereka mampu menunjukkan buktinya. Alangkah kuatnya iman seseorang apabila ia bukan sekadar meyakini dunia ini hancur suatu saat, tapi juga mampu menunjukkan bukti-buktinya secara nyata. Secara nyata. Jamaah sekalian, Allah sebenarnya telah menunjukkan bukti-bukti bahawa dunia tidak kekal, sebagaimana berbeza dengan yang diyakini oleh pemilik kebun ini. Kan pemilik kebun itu dia kata apa dalam ayat itu yang dia yakini bahawa dunia ini kekal? Mana ayatnya? Ya, ayat mana yang menyatakan bahawa pemilik kebun ini yakin bahawa dunia ini kekal, tak akan binasa? Ayat 3:5. Pastikan tahu betul dengan betul, bukan tahu dengan tak betul atau ragu-ragu. Sebab ini kajian. Jadi kajian jamaah kena lihat sendiri. Saya tidak memberikan informasi. Saya cuba mengajak jamaah untuk mendapatkan ilmu, bukan sekadar informasi. Kalau sekadar saya memberikan informasi, jamaah boleh sambil mengantuk. Tapi hari ini tahu, esok lupalah. Tengok dalam ayat 35, pemilik kebun dia kata, tengok dah ayat ni Allah nyatakan, wadakhala jannatahu wa dhalimu li nafsi. Dia memasuki kebunnya, maknanya melihat kekayaannya, lalu dia kata, ma adzunnu antabida hadhihi abada. Apa maknanya tu? Aku tidak mengira, aku tak fikir adalah, aku tak fikir langsung. Bahkan kalimah dhanna yadunu selepasnya ada an, bermakna yakin. Aku tak yakin langsung bahawa semua ini akan tu. Apa maknanya tu? Aku tak fikir, aku tak yakin langsung bahawa semua ini akan binasa. Maknanya aku yakin semua ini akan
kekal. Kan begitu maksudnya. Jadi dia meyakini kekekalan dunia dan isinya, tidak akan hancur. Ini fahaman yang luar biasa. Sesatnya ni ya mas sekalian, sangat-sangat sesat. Sehingga tidak pelik jika orang yang berfikir seperti ini tidak meyakini adanya hari kiamat. Kalaupun dia kata, kalaupun kiamat itu ada, pasti orang seperti aku akan mendapatkan kesenangan yang lebih daripada yang ada sekarang. Sebab kalau sekarang senang, nanti di sana pun kalau adalah kehidupan nanti, pasti juga senang. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat yang berkaitan ini. Wala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, kalau kita kaji, dan alhamdulillah kita telah kaji ayatnya dahulu, bukti ilmiah kehancuran alam semesta. Makna bukti ini boleh difahami hatta oleh orang kafir. Bahkan orang kafir telah menemukan lebih dahulu bukti ilmiah kehancuran alam semesta berbanding sesetengah kita orang Muslim. Dahulu ayat telah kita pelajari ya. Ya, seperti mana Allah menceritakan tentang bagaimana alam semesta ini bermula dan bagaimana alam semesta ini berakhir. Tolong difahami betul. Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana alam semesta ini bermula, lahir. Jadi Allah cerita tentang kelahiran alam semesta, bukan hanya kelahiran kita. Yang punya tarikh lahir bukan kita saja. Alam semesta ini punya tarikh lahirnya, bukan kita saja, bukan makhluk yang lain saja. Dan Allah juga cerita tentang bagaimana berakhirnya alam semesta. Itu yang jelas sekali dalam Al-Quran. Dan kemungkinan akan hancurnya itu, dia bukan hanya mungkin tapi pasti. Saya ulangi, alam semesta bukan mungkin hancur, bukan sekadar mungkin akan mengakhiri kewujudannya, tapi pasti. Contoh umpamanya, saya ulangi sekali, Allah menceritakan tentang kelahiran alam semesta, yakni dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi kalau nak tahu awal kejadian alam semesta, surah Al-Anbiya ayat 30. Tolong direkodkan betul, dan karena ini ilmu, dan ini alasan yang tak dapat disangkal, dibantah oleh siapapun, termasuk orang non-muslim, apalagi orang Islam. Ini fakta ilmiah yang luar biasa mendahului zamannya. Al-Anbiya 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat, lam masuk mudhari', maknanya telah, bukan akan, bukan sedang. Jadi bukankah orang-orang kafir telah melihat, yara melihat, bahwasanya beberapa langit dan bumi dahulu kala asal muasalnya adalah rotqon. Apa rotqon tu? Berpadu, bercantum. Kalau dalam ilmu astrofizik, kosmologi, itu namanya titik singularity. Singularity, yakni keadaan di mana sesuatu sangat mampat sehingga tidak terkira saiznya, tetapi mengandungi energi yang maha dahsyat, yang tak terkira, yang tak mau dibayangkan. Waktu itu masa belum ada, meta belum ada, ruang belum ada. Saya yakin jamaah mudah memahami ini.
kalau jamaah, dan saya yakin jamaah memang sudah belajar itu tentang fisika kuantum, pasti tahulah. Kuantum fisik, kalau itu difahami mudah memahami ayat ini. Karena Rodcon ini kaitannya dengan fisika kuantum. Kuantum. Asalnya cantum fafataknahuma, lalu kami pisahkan, tengok. Pisahkan. Yang kemudian dalam teori moden dibagi the Big Bang itulah. Dan kami jadikan dari sebab air segala sesuatu hidup. Kehidupan kami ciptakan semuanya berasal daripada air. Ma, air. Boleh sebut juga ayo pun boleh, ayak pun boleh. Afala yu'minun? Tidakkah kamu beriman? Tengok, ini asal usul alam semesta. Awal kejadian alam semesta menjelaskan, jadi diperkirakan 13.8 bilion tahun yang lalu alam semesta dimulai daripada titik, satu titik yang sangat kecil dipanggil titik singularity, yang padat, yang mampat, yang sangat panas, yang tidak terkira saiznya karena terlalu kecil, hampir benar tidak wujud dalam pandangan. Yang waktu itu semua hukum sains tidak berlaku, semua formula-formula sains tidak berlaku karena memang belum wujud. Kemudian Allah kata fatakna huma, dalam istilah moden the Big Bang itulah. Sehingga karena adanya the Big Bang memungkinkan partikel-partikel asas, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil al-jasimatul awaliyah. Al-jasimatul awaliyah. Mungkin orang Bangsar panggil elementary particles. Ya, orang Bangsar panggil elementary particles. Orang Kota Damansara kata al-jasimatul awaliyah. Dia lain bahasa dia. Ya, seperti proton, seperti neutron, seperti elektron mula terbentuk. Mula terbentuk selepas berlaku beberapa saat selepas berlaku al-fatku, the Big Bang itu. Jadi seiring alam semesta makin lama kadar temperaturnya makin turun, makin sejuk, sehingga partikel-partikel menjadi dapat bergabung menjadi satu. Barulah lahir apa dipanggil partikel hidrogen, dipanggil partikel helium, dan subhanallah partikel pertama sekali atau yang dicipta oleh yakni hidrogen. Itu pertama sekali sains membuktikan. Patutlah Allah dalam ayat tadi mengatakan, dan dari unsur hidrogen kami ciptakan segala karena rupa-rupanya partikel hidrogen itu, dan hidrogen dan helium itu yang pertama sekali dicipta oleh Allah hanya beberapa ketika selepas berlaku the Big Bang. Lebih kurang 13.8 bilion tahun yang lalu. Jamaah belum lahir. Belum lahir. Nampak. Kemudian terus menerus berkembang, lahirlah apa namanya sahabatun ghaziyah. Akhirnya muncul sahabatun ghaziyah, yakni awan gas lah. Dukhan, dalam Quran dipanggil dukhan. Banyak sekali kalimat dukhan atau gas apa dipanggil? Gas apa dukhan ya? Ya gas lah. Gas cloud. Nah, orang Bangsar panggil gas cloud. Dukhan, yang dengannya menciptakan galaksi-galaksi, planet-planet dan seterusnya. Alam terus mengembang, makin besar, luas sehingga sekarang alam masih dalam proses mengembang, dan itu dinyata oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 47.
Saya hanya ingin menunjukkan fakta ilmiah berdasarkan Al-Quran bahawa alam semesta ini ada masa kelahirannya dan ada masa kehancurannya. Hanya cerita itu saja. Az-Zariyat 47. Wadh-Dhariyati darwa adalah was-samaa'a banaynaha bi-aidin wa inna lamusi'un. Apa itu? Was-samaa'a, dan langit, banaynaha bi-aidin. Apa tu terjemahnya? Dan langit kami banainaha, kami yang membinanya, kata Allah. Allah sendiri yang membina, membentuk, membuat langit biaidin, dengan tangan-tanganku. Langit kamilah yang membinanya, yang membangunkannya. Jamaah sekalian, menurut jamaah sekalian, kalimah langit ini apa maknanya? Agak-agak kalimat sama langit di sini menurut jamaah sekalian apa agak maksudnya? Langit. Ya. Langit. Langit ialah langit. Iya, langit ialah sama. Langit ialah sama. Ruang alam semesta itulah langit. Kan? Ruang yang luas dan ruang alam semesta dengan isinya, berbagai isinya, planet-planet dan galaksi, bukan makin mengecut tapi makin makin besar. Dari mana kita tahu? Wa inna lamusiun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, lamusiun, meluaskannya. Ini expanding universe. Jadi langit makin besar, ruangnya makin besar, makin jauh. Jamaah sekalian, kerana ada energi yang menolak, namanya dark energy, makin kembang. Suatu saat kemampuan langit berkembang ini akan berkurang. Sekarang masih kuat, makin luas. Suatu saat akan makin kurang, sehingga ruang langit tidak lagi berkembang meluas tetapi berhenti. Waktu itu temperature sudah sangat dingin, yang dipanggil big freeze. Big freeze atau big chill, istilah astronomi, atau big rip kalau tenaganya terlalu kuat, atau dipanggil apa, death heat namanya. Heat panas, death mati. Jadi bila panas sudah tak ada sehingga jadi sejuk. Tiba-tiba bila sejuk jamaah sudah mulai runtuh, alam semesta diambil alih, pentadbiran semesta diambil alih. Kalau selama ini dikuasai atau energi yang dominan, yakni energi menolak, namanya dark energy. Mungkin bangun. Suatu saat bila dark energy sudah kurang, alam semesta diambil alih oleh gravitasi. Jadi kekuatan yang gravitasi menarik. Kekuatan yang energi yang menarik kan gravity kan, graviton sebenarnya kalau dalam bahasa astronominya. Namanya graviton. Sekarang ini energi yang menguasai alam semesta yang Allah ciptakan, yakni kekuatan energi yang menolak sehingga makin luas yang saintis tak tahu namanya, sehingga mereka hanya kata dark energy, diambil alih oleh gravitasi sehingga makin mengecut. Kalau sekarang makin kembang, suatu saat akan kecut, makin kecil, dan itu dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya 104.
Al-Anbiya 104. Baik, saya hanya ingin memberitahu jemaah sekalian berdasarkan Al-Quran. Fakta-fakta ilmiah menyatakan, data-data saintifik memberitahu kita bahwa alam seperti ada awalnya dan juga ada akhirnya. Itu saja. Suatu saat sudah tidak ada lagi. Kalau surah Al-Anbiya yang kita baca dalam ayat yang pertama, ayat 30, itu cerita tentang kelahiran alam semesta, maka Al-Anbiya 104 itu ayat cerita tentang hari kematiannya. Jadi kalau nak tahu mana ayat yang menekan hari kematian alam semesta, ni Anbiya 104. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutubi. Apa artinya? Pada saat kami gulung, kami lipat. Tawayat itu menggulung, melipat. Sekarang belum dilipat, sekarang masih di bentang. Ibarat kapet, sekarang ini masih bentang. Bila dalam keadaan yang paling maksimum, karena tenaganya sudah makin lemah, cuaca tapi sudah sejuk, digulung, dilipat kata sijili lil kutub, seperti mana lipatan atau gulungan kertas bagi buku. Apa agak akhirnya? Apa yang berlaku bila terus digulung, lipat-lipat? Kama bada'na awwala khalqin. Apa tu? Sebagaimana kami memulakan awwala khalqin, penciptaan yang pertama, nu'iduhu, kami mengembalikannya. Tengok bahasanya cukup jelas. Sebagaimana kami memulakan awal penciptaan kali pertama. Ingat bagaimana tadi awal mula kelahiran alam semesta? Asalnya macam mana langit dan bumi dahulu? Ratkun. Dia berada pada satu nuktah singularity. Sekarang berkembang. Suatu saat oleh Allah dilipat balik, dikembalikan menjadi bentuk seperti mana kelahirannya. Wa'dan alaina, itu adalah janji atas kami. Allah sudah beritahukan pada hambanya bahwa itu pasti akan berlaku. Tentang bila berlaku, wallahu alam. Yang pasti Allah akan tunaikan janjinya. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami, kata Allah, adalah kami fa'ilin, akan melakukannya. Tahu ya? Jadi ayat 104 ini ayat cerita tentang hari akhir, kematian, kehancuran alam semesta. Yang sebenarnya tadi surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, ayat bercerita tentang hari kelahiran, permulaan alam semesta. Kalau Anbiya 30 namanya The Big Bang. Ayat 104 Al-Anbiya ini Big Crunch. Dalam istilah astronomi, dalam istilah astrofizik, dalam istilah kosmologi, namanya Big Crunch. Apa bahasa Melayu Big Crunch ya? Ya, Big Crunch lah. Jadi teori yang bertentangan, yang berlawanan sama sekali dengan Big Bang. Ingat, Big Bang cara mengembang, expanding universe, ada kemuncaknya namanya Big Freeze, kemudian dilipat menjadi seperti mana sedia kala. Disitulah saat kehancuran alam semesta. Bila alam semesta hancur lebur, mungkin orang-orang kafir walaupun meyakini kehancuran alam semesta, tapi mereka tidak mampu menjawab pertanyaan, kalau alam semesta sudah hancur, lalu apa yang berlaku? Mereka tak tahu. Itu tak tahu tu. Kami tak tahu. Kami hanya yakin alam semesta akan binasa. Itu saja.
Tapi apa yang berlaku selepas itu, kami tak tahu. Orang Muslim lebih hebat. Pertama, meyakini alam semesta akan binasa. Bila alam semesta sudah hancur, semua makhluk akan dipindahkan ke alam yang lain. Namanya alam akhirat. Itu kelebihan orang Muslim di situ. Orang kafir, kami tak tahulah apa. Tapi kami yakin akan hancur. Lepas hancur, tak tahu apa yang berlaku. Quran memberitahu kita, bila nanti kami sudah hancurkan alam semesta, tidak ada lagi kehidupan di alam fana ini, semua makhluk teristimewa sekali, yakni kamu wahai manusia dan jin, aku akan pindahkan ke alam akhirat. Kalau kita sekarang diantar oleh Allah ke alam dunia, tujuannya untuk alam dunia, kita sekarang diantar ke dunia, tujuannya untuk nanti kita dipindahkan ke akhirat untuk, iya, itu ucapannya itu. Lah macam mana boleh tak tahu. Tempoh hari dah saya katakan dah, ad-dunya darul bala, darul amali wal balai, lal jaza. Al akhirah darul hisabi wal jazai lal amali. Yang ini darul fana. Ya, ini darul fana. Fana. Yang ini darul baqa. Inilah yang Quran ceritakan, jamaah, banyak ayat yang seperti ini. Kalau kita mengkaji ayatnya, nanti kesimpulannya ini saja. Dunia, yang ini sekarang ini, dunia sebenarnya makna asalnya apa ya? Apa makna ad-dunya? Mana asal ad-dunya secara harfiah? Makna ad-dunya dari segi bahasa, lughatan. Makna secara etimologi. Apa 3 huruf dunia? 3 hurufnya yang asli. Root wordnya. Root word daripada dunia. Nih. Kalau tahu root wordnya, insyaAllah tahu maknanya. Apa 3 hurufnya? Dal, nun, ya. Dal, nun, ya, dana, dani. Alif. Alif salah, ya salah. Wow, Kalau nak cari dal, nun, alif tak jumpa. Kalau nak cari dal, nun, ya pun tak jumpa. Tapi kalau dal, nun, wow, dana, ya, denu. Asalnya yakni dana, ni dana macam ni, kemudian ya, denu. Macam meroja, yarju, dal, nun, wow. Makna asal dal, nun, wow, makna pertama rendah. Rendah. Makna kedua dekat. Dekat. Makna ketiga hina. 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 Bukan inai, hina. Jadi dekat, rendah, hina. Itu makna asal dunia. Sekarang kalau kita kaitkan dengan al-hayatud dunya, al-hayat maknanya kehidupan. Kalau itu apa makna al-hayatud dunya dari segi bahasa? Kehidupan yang dekat, karena yang sekarang kan dekat. Yang rendah karena ada kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang
Hina, karena ada kehidupan yang lebih fahamkan itu, camkan itu. Al-hayatu kehidupan, al-hayatu dunia, kehidupan yang dekat karena ya sekarang ini. Sebab ada yang nanti, yang jauh, yang kemudian namanya akhirah, daripada akhirat. Akhir itu yang kemudian. Kemudian ada kehidupan yang rendah. Bila hayatu dunia kehidupan yang rendah, kerana ada kehidupan yang tinggi. Okeylah, makanan sekarang ni sedap belaka, menjilat jari. Ya betul. Tapi sesedap manapun makanan yang ada di sini hingga menjilat jari, coba makan hari-hari dan sekali makan satu dulang, sakit perut. Makanan di sana tak akan sakit perut. Makan di sana sedap belaka, tak akan sakit perut dan tidak ada toilet. Bayangkan. Karena makan di sana tinggi. Kehidupan di sini hina. Tengoklah, orang gaduh, orang mencaci maki, orang berbunuh, salah sikit pun bertumbuk. Memang teruk betul lah. Di sana, khasnya di surga, tak ada orang gaduh, tak ada orang bertumbuk. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kata Allah dalam Quran. Kami telah tarik keluar sifat-sifat perangai-perangai yang buruk dari hati mereka. Dendam tak ada, hasad tak ada, kan, dengki tak ada. Karena semua dah, yang ada hanya illa kilan salaman salama. Ya, jadi sekarang ini kita diantar ke dunia ini jamaah sekalian untuk ini, darul amal, yakni untuk beramal, dan banyak sekali tugas-tugasan amalan yang Allah suruh kita lakukan. Sama ada amalan yang ada hubung kait antara kita dengan Allah, ataupun amal perbuatan yang ada hubung kait antara sesama kita, hablum minan nas. Bahkan ada yang hubung kait dengan alam sekitar, menjaga alam sekitar, termasuklah beramal dengan keharmonian hubungan antara kita dengan hayawan. So banyak tu tugas kita sekarang ini untuk amal. Wal bala, kita diantar ke dunia ini, yakni alam bala. Apa bala? Ujian. Kita ni sedang berada di bilik peperiksaan. Sekarang ini, selagi kita masih hidup, kita sedang berada di bilik peperiksaan, karena kita sedang ujian. Hasilnya, keputusannya, rizalnya nanti Allah tunjukkan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kalaulah seseorang itu yakin, seyakin-yakinnya, ketika hidup di dunia ia sedang diuji, berada di ujian, pasti ia tidak akan sempat tersenyum walaupun sekali. Maksudnya apa? Macam mana nak tersenyum, dia sedang ujian dan banyak pertanyaan yang susah, takkan ada pelajar yang ada di pemeriksaan yang akan menentukan kejayaannya, tapi sambil apa? Sambil main-main. Tak adalah, dalam pemeriksaan semua mesti macam mana ni, macam mana. Apalagi masa yang berikan terhad. Bala lal jaza, dunia bukan tempat balasan. Jaza itu balasan. Kita hanya disuruh bekerja, beramal, dan semua ujian balasannya bukan di sini mah. Kalau ingin senang yang sebenarnya senang, bukan di sini mah. Kalau ingin bahagia yang sebenarnya bahagia, bukan di sini. Di sini bukan darul jaza. Bila di sini sudah kita lalui, alam sudah hancur, walaupun kematian kita jauh lebih awal daripada kematian alam semesta. Betul? Kematian kita jauh lebih awal daripada kematian alam semesta, kan? Kan tu nenek moyang sudah meninggal, tapi alam masih elok, matahari masih okey, bumi masih okey. Memang umur alam semesta jauh lebih panjang dari umur kita. Nanti kita akan pindah ke akhirat.
Orang-orang yang tidak punya akhirat bingung nak mencari jawapan. Bila alam sudah hancur, lalu apa yang kita buat? Tak tahu. Tapi kami yakin alam akan hancur. Kita orang Islam yakin akan di akhirat. Di akhirat darul hisab. Apa itu? Negeri tempat untuk kita dihisab. Amal kita, semua perbuatan kita, ucapan kita, kerja kita akan dipertanggungjawabkan di sana. Tidak ada satu pun yang terlepas. Lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan harta benda. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan ke mana engkau belanjakan. Oh, itu harta, jawapannya apa? Tanya dua. Dari mana dan ke mana. Memang dihisap. Semua dipotong. Ada sekarang malaikat sedang merekodkan tu. Rekod. Buku rekod malaikat yang malaikat tulis ini, nanti itulah sebagai bukti pendawaan. Kertas pendawaannya, itu malaikat yang menulisnya, kita yang mendiktikannya. Amalan kita ini kan yang direkodkan. Itu menjadi bukti pendakwaannya untuk dihisab. Bila sudah dihisab, maka ada darul jaza. Kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Di akhirat bukan tempat untuk beramal. Jadi jangan khawatir di akhirat tak ada solat, tak ada lagi disuruh mesti apalah qiyamul lail, bakti pada mak bapak, tak ada. Tolong orang miskin, tak ada. Karena akhirat bukan tempat beramal. Nah, sementara kita belum pindah ke sana, tumpukan yang atas itu saja. Amal, beramal. Dan dalam beramal, depan kita ujian. Sakit ujian, sehat pun ujian. Senang ujian, susah pun ujian. Dapat barang pun ujian, hilang barang pun ujian. Karena memang dunia adalah ujian. Jadi kita sedang berada di bilik peperiksaan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau anda benar-benar sedar bahwa anda sedang berada di bilik peperiksaan, pasti anda tidak akan sempat tersenyum walaupun sekali. Tak akan buang masa. Kan senyum buang masa kan? Apalagi gelak-gelak, tak mungkin lah. Coba perhatikan pelajar-pelajar yang sedang berada di bilik peperiksaan SPM ke SCPM. Semuanya telefon pun ditinggal, tak ingat apa-apa, karena dalam masanya cukup terhad, hanya sejam setengah akan menentukan berjaya atau tidak. Tapi kalau gagal dalam SPM, tak apalah, tahun depan boleh ambil lagi. Tapi kalau gagal ni, takkan nak balik ke dunia. Bila sudah tamat tempoh, masuk alam kubur, takkan nak hidup semula. Kalau hidup semula malah tak ada kawan, karena semua orang lari. Karena semua orang akan lari. Masya Allah. Inilah yang sekalian hakikat dunia. Orang ini benar-benar sesat. Pertama, yakin bahwa dunia kekal. Itu salah. Itu sesat. Meyakini dunia kekal, kata orang ini, hingga ia menafikan adanya hari kiamat. Bayangkan, menafikan adanya hari kiamat. Dan itu kesesatan yang payahlah macam mana nak bayangkan ya. Karena dalam ayat 35 tadi dia kata ma'adunnu antabida hadhihi abada. Aku tak fikir, aku tak yakin, aku tak percaya langsung bahawa semua ini akan binasa, kekal abadi. Kemudian akhirnya itulah dia menafikan adanya hari kebangkitan. Walhal jamaah sekalian, ini kalau kita kaitkan dengan alam semesta ya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan diri kita, kalau alam semesta ada masa lahirnya dan ada masa binasanya, kita pun ada masa lahir, ada masa tinggal. Alam semesta sudah lahir 13.8 bilion tahun yang lalu. Kita lahir
Berapa tahun ni? Ya, hanya berpuluh tahun yang lalu kan. Agak-agak lah. Bakinya berapa tahun lagi? Maksudnya bakinya lebih lama atau kurang, Pak? Agak-agak lah. Yang baki agaknya masih panjang lagi atau kurang? Alam semesta mungkin masih panjang lah. Tapi untuk kita, Masya Allah, kita ni masa kita daripada lahir hingga mati, sebenarnya Allah hanya menyebutkan hanya dalam beberapa ayat saja. Jadi hanya ada 12 hingga 16. Berapa ayat tu? 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa ayat tu? 5 ayat. Coba lihat surah Al-Mu'minun. Jamaah sekalian, umur kita berapa lama di dunia, mula daripada lahir hingga meninggal, Allah hanya menunjukkan dalam 5 ayat saja. Bukan lama sangat. Tapi 5 ayat, dalam 5 ayat itulah kalau kita pandai memanfaatkannya, surga kekal abadi. Lihat surah Al-Mu'minun mula ayat 12. Ayat ini cerita tentang awal mula penciptaan kita dan akhir kehidupan kita. Tidak? Al-Mu'minun mula ayat 12. Qad aflahal mu'minun. Telah. Saya yakin orang bahasa semua dah hafal kerana dalam masjid atas tu ada surah Al-Mu'minun. Kami besar. Mana setiap masuk masjid pasti baca lah kan. Ada kan ke atas tu kat bilik sembahyang. Bukan main besar. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan demi sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan semua manusia itu daripada saripati tanah. Ini Allah cerita tentang awal kejadian kita. Semua dari saripati tanah, yakni unsur-unsur kimiawi yang ada dalam tanah. Berbagai macam zat sana. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami pakai tuma ya, bukan fa. Maknanya bahan-bahan yang Allah sediakan sulala mintin, kemudian Allah proses, memakan masa tentunya, proses yang sangat canggih, menjadi nutfah. Menjadi nutfah. Jadi pada sulalah mintin menjadi nutfah itu ada masalah, gap masa yang panjang. Sebab itu kata tuma. Kemudian kami jadikan ia sebagai nutfah. Nutfah yakni di situ apa makna nutfah? Spermatozoa. Bukan. Air mani. Bukan. Nutfah itu gabungan cantuman antara sel sperma lelaki dengan ovum perempuan. Itu namanya nutfah. Kalau benih laki saja namanya spermatozoa, maniyun. Kalau untuk perempuan namanya buwaidah. Nah, satu sel spermatozoa cantum disatukan dengan buwaidah perempuan namanya nutfah. Yang mula-mula satu sel adalah pecah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kami letakkan fi qararim makin, yakni Allah simpan di rahim. Qarar itu tempat menetap, makin yang sangat-sangat kukuh dan kuat, namanya rahim. Tempat yang paling kuat, paling selamat untuk nutfah, yakni rahim. Kalau tidak di rahim tak akan jadi baby. Ini simpan nutfah di gelas, jadi mana ada? Mana? Allah dah ciptakan tu.
Ini dah awal penciptaan kita ni. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian nutfah, ya, 40 hari pertama kita menjadi nutfah. Masuk 40 hari kedua, nutfah kami ciptakan menjadi 'alaqah. Artinya nutfah itu menempel kuat di dinding rahim. Melekatnya nutfah di dinding rahim itu namanya 'alaqah. Kata Dr. Muhammad Mudwal, namanya nidasi. Tapi mungkin dalam terjemahan bebas, 'alaqah segumpal darah. Ini bahasa saintifik sebenarnya jamaah sekalian ya. Jadi kalau di gumpal darah itu bukan saintifik, nidasi. Ia lebih merupakan proses keadaan di mana nutfah melekat di dinding rahim macam pacat, ya apa? Pacat. Ya. Pacat ke pacat? Macam pacat. Itu namanya 'alaqah. Yang dengan sebab itu nanti baby ada bersambung dengan ibunya melalui tali perutnya, kan? Sebagai jambatan untuk baby mendapatkan bahan makanan zat daripada ibunya. Apa yang ibunya makan, zatnya diberikan pada baby. Subhanallah. Jadi baby tidak perlu mengunyah kacang, tak perlu. Tak perlu, maknya yang wah kacang lah, makan nasi biryani lah, makan timun lah. Babynya terus melakukan zatnya masuk kepada tubuh badan dan tidak perlu kunyah-kunyah. Jadi tak merasakan sedapnya roti canai lah babynya. Tak merasakan sedapnya teh tarik. Sebab itu hati-hati seorang ibu yang sedang mengandung, pasti kena jaga makanan yang berzat, yang cukup zatnya, untuk babynya. Nih, jadi nutfah 40 hari pertama, kemudian masuk 40 hari kedua jadi 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan 'alaqah menjadi mudghah, masuk 40 hari kedua. 40 hari pertama nutfah, masuk 40 hari kedua jadi 'alaqah, masuk 40 hari ketiga 'alaqah tukar jadi mudghah. Mungkin di situ namanya seketul daging, gitu ya. Tadi 'alaqah segumpal darah, betul? Kalau mudghah di situ apa terjemahnya? Seketul daging. Wih, macam rendang aja. Mudghah itu sebenarnya bukan seketul. Ini bahasa saintifik ya mas sekalian. Mudghah itu pada madghah. Madghah itu maknanya menggigit. Sehingga rupa bentuk kita ketika umur kita 40 hari darab 3, hari yang ketiga mana lebih kurang 120 hari, bentuk kita macam daging yang ada bekas gigitan. Jadi bukan seketul daging, sangat kecil, tapi macam, bentuknya betul macam kacang tanah tu lah. Gitu. Bukan macam angka 8, kan bengkok aja tu, macam tu. Apa namanya? Bentuk yang macam itu namanya mudghah. Mudghah. Itu ketika umur kita 40 hari, 3 kali 40 hari, jadi 120 hari. Fa khalaqnal mudghata idhama. Kemudian kami ciptakan dalam mudghah itu idhaman, tulang-tulang. Sudah mulai dicipta. Idham itu tulang. Fakasawnal idhama lahma. Kemudian kami balut, kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Lahmun terjemahan bebas daging. Tapi saya maksud asal makna lahmun tu yakni urat. Serat. Kan daging ini ada serat ya. Serat yang sangat halus sekali kemudian jadi daging. Jadi lahmun itu sebenarnya itu serat-serat tu. Sebab itu kalau orang ngerti bagaimana nak potong daging, pasti senang. Kejam. Kita tak reti, penat tak putus-putus daging. Ikut seratnya lah. Ya. Jadi mana yang lebih dahulu? Allah cipta daging atau Allah cipta tulang? Tulang dahulu. Kalau itu mudghah tadi bukan daging, gitulah.
Ayat ini kata tulang dicipta lebih dahulu, baru lahmun. Kalau lahmun daging. Mudghah bukan daging. Mudghah itu merupakan bentuk kita semasa umur kita 120 hari. Macam bekas gigitan lah. Ya, bentuknya macam kacang. Apa tu ya? Yang macam itulah. Dan sangat kecil sekali. Bukan ada satu bukan 30 cm besarnya. Alah, kecil je. Sangat kecil. Thumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami ciptakan atau kembangkan ciptaan itu menjadi ciptaan yang lain. Sudah mulailah nampaklah kepala dia, telinga dia, mulut dia, kaki dia, jenis jantina dia. Dan Allah biarkan situ dalam keadaan masa yang tertentu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, zat yang sebaik-baik yang mencipta. Ini awal penciptaan kita dan proses penciptaan kita. Begitu lahir, akhirnya kita lahir. Ayat selepasnya tengok Allah kata, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Apa artinya? Mati. Kemudian sesungguhnya kamu selepas itu mati. Lah. Allah tak sebut naik kapal terbang, tak sebut berkahwin, tak sebut jadi peniaga, tak sebut jadi menteri, tak sebut. Allah baru cerita, kemudian aku lahirkan kamu, kemudian kamu mati. Allahu Akbar, pendeknya umur kita. Selepas mati, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti, selepas mati kamu akan Masya Allah, inilah jangka hayat kita daripada lahir hingga dibangkitkan. Hanya dalam beberapa ayat. Jadi bukan lama hidup kita. Sangat-sangat sekejap. Kalau jangka hayat alam semesta, tadi sudah kita pelajari ayat-ayatnya. Ini jangka hayat untuk kita. Terlalu singkat. Terlalu singkat. Apalagi bila dibandingkan dengan nanti. Bila sudah pindah ke alam barzah dan sudah ke alam akhirat. Ya, sangat-sangat sekejap. Sangat sekejap. Baik, jamaah sekalian, tolong ini saya tanya sekali ya, nanti tolong dikira. Secara matematik lah, walaupun ini tidak benar sangat. Pertama sekali coba lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Coba surah Al-Hajj ayat 47. Surah Al-Hajj ayat 47. Sudah? Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Dan mereka manusia, maksudnya mereka umatmu wahai Muhammad, meminta azab itu disegerakan. Orang kafir ni terlalu beranilah mencabar Nabi Muhammad. Kalau betul lah siksa ni ada, mati itu ada, neraka itu ada, bila tolong tunjukkan sekarang. Dia itu minta disegerakan. Wala yukhlifallahu wa'dah. Sedangkan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Orang kafir mendesak sangat, kalau betul lah kiamat tu ada, siksa kubur tu ada. Mereka bila. Kenapa tak sekarang saja? Allah kata Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa yang Allah janjikan pasti diberikan. Ini dia. Bila sudah tiba masanya di hari akhirat nanti, ini masa di akhirat. Wa inna yauman inda rabbik. Dan sesungguhnya, apa terjemahnya? Satu hari. Tak apalah, kita terjemahkan dengan bahasa awam sajalah. Dan sesungguhnya satu hari itu bahasa awam. Walaupun yauman tidak semestinya satu hari. Yauman tu masa lah, unit masa.
Tapi untuk sebagai bahasa awam untuk memudahkan waman. Dan satu hari inda rabbik, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, adalah seperti 1000 tahun hitungan kamu. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu bahasa awamnya. Baik, sekarang untuk kita buat satu pemahaman yang sederhana, walaupun saya tak kata 100% betul, Kalau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, sekarang apa kata jika umur kita di dunia hanya 60 tahun? Akhirnya berapa hari di akhirat? Kalaulah satu hari di akhirat sama 1000 tahun dunia, sekarang umur kita di dunia katalah 60 tahun. Akhirnya berapa hari di akhirat? Bandingannya? Ambil kalkulator kira-kira. Ya, ini matematik. Sebab itu memang Al-Quran ini boleh berbagai macam ilmu kita boleh gunakan untuk memahaminya, untuk ada pemahaman. Iya ya. Kalau satu hari 1000 tahun, mananya 60 tahun dunia. Ya, buatlah satu hari sama dengan 60 tahun bagi 1000 tahun. Berapa tu? Tak apalah, Jamah nanti kira betul-betul itu. Ambillah kalkatunya. Kalkatu pula. Jamaah sekalian, 60 tahun umur kita, sedangkan satu hari di akhirat itu 1000. Ya, mana kalau 60 tahun 60 bagi 1000 dia. Macam tu aja. Kan? 60 tahun bagi 1000 tahun kan bandingannya. Ya, ini rupanya hanya 1.44 jam saja umur kita. Sebab itu Allah tadi tak sebut kahwin bila, jadi menteri bila, kempen bila, tak sebut. Tahu-tahu mati. Karena terlalu sekejap. Kalau kita buat perbandingan secara matematik, orang yang umurnya 60 tahun katalah, itu hanya 1.44 jam. Ya Allah, tak ada lah 1-2 jam, tak ada. Dan dalam masa yang sangat-sangat singkat itu kita perlu melakukan kewajipan, perlu menunaikan ini, perlu itu nih. Tapi bila kita mampu memanfaatkan masa yang hanya 1.44 jam ini dengan betul, ganjaran surga kekal abadi. Bayangkan, suruh bekerja hanya 1 jam lebih sikit, bila betul pencennya kekal abadi di surga. Tak adil, tak sayang macam mana Allah. Kalau jamaah suruh pilihlah masa bekerja dengan masa pencen, jamaah lebih suka lebih lama yang mana? Lebih suka lama bekerja, pencen sekejap, atau bekerja sekejap, pencen lama? Nah, kalau itu ikutlah Islam. Allah kata, bekerjalah kamu 1 jam lebih sikit aja. Tapi kalau kamu betul-betul tak mensia-siakan, nanti aku akan bagi kamu pencen bahagia selamat di surga. Subhanallah, ini luar biasa. Orang Islam semua orang yang punya harapannya, mas kalian. Hidupnya pasti tidak akan menderita. Kalaupun susah, ya hanya dalam masa 1 jam. Bukan 1 jam lebih itu kita semua lebih senang. 60 tahun saya yakin lebih banyak senangnya daripada susahnya. Dalam 1 jam lebih 60 tahun lebih banyak sihatnya, lebih nasihat daripada sakitnya, kan? Lebih banyak kita mampu makan daripada tak boleh makan. Tapi kadang gambar ini sakit sikit dah mengeluh, Allah tak apalah, mati aje lah, mati. Yang kadang-kadang orang putus asa hanya karena ujian yang sikit saja. Bukan sakit, bukan hilang barang, ujian sikit aja.
Ya, hanya karena bibi tak cepat balik itu je. Dia kata nak cuti 1 minggu, ini dah 2 minggu tak balik, matilah aku, matilah. Tengok bibi tak balik, lambat-lambat pun mati. Tolonglah fahami Quran. Kalau kita faham Quran, hati kita pasti berbunga-bunga. Pasti kita merasa sangat-sangat disayangi oleh Allah, karena Allah hanya bagi kita masa untuk bekerja yang sangat-sangat sekejap, tetapi ganjarannya surga kekal abadi. Kalau seperti ini maknanya agak-agaklah, kalau kita yakin betul lah, akhirnya kita ingin lama-lama di dunia atau atau lekas pergi, cepat-cepat pergi. Bahasa mudah, baik. Kalau sama bekerja, akhirnya ingin lama-lama bekerja dan cepat pencen, atau bekerja sekejap tapi pencen lama. Saat ini pemahaman secara matematik, walaupun maknanya tidaklah seperti itu, tapi tidak salah kita memahami seperti itu. Tapi bukanlah benar sangat pemahaman seperti itu. Tapi itu untuk gambar, iya ya. Kalau umurnya, kadang orang kata umurnya 100 tahun. Lama. 100 tahun lama. Bandingkan 100 tahun berapa? Satu hari di akhirat hanya 1000 tahun. Mana 100 tahun hanya berapa jam? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi terlalu mahal rupanya masa di dunia ini. Patutlah Nabi kata, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Lepas itu sihat sebelum sakit. Kaya sebelum sakit. Sempat sebelum sempit. Itulah. Sehat sebelum sakit, sempat sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Iya, karena Masya Allah kalau kita tak merebut pulang ini, ya rugi karena terlalu singkat. Ini maknanya jadilah kita orang yang oportunis. Oportunis selalu diduga untuk berkonotasi negatif kan, tapi ini sebenarnya oportunis yang positif. Memanfaatkan 5 sebelum datang 5. Itu kan oportunis sebenarnya. Bersifat oportunistik. Ya. Baik. Itu saya ulangi, fahaman yang betul-betul sesat. Sahibul jannah, pemilik kebun. Saya ulangi, kesesatannya memang sangat melampau. Pertama, meyakini bahwa alam semesta ini kekal, tidak akan ada hari akhirnya. Kemudian ia menafikan adanya hari kiamat. Dia menafikan adanya kiamat disebut dalam ayat 36. Baik. Ayat 36. Nah, ini pelajaran hari ini. Tadi mukadimah. Yang tadi mukadimah. Pelajaran hari ini kan ayat 36 kan? Nah, ini baru mula. Yang tadi itu mukadimah. Wa ma adhunnus sa'ata qa'imah. Tengok. Betul-betul sesat sungguhlah orang ini. Apa terjemahnya di situ? Wa ma adhunnus sa'ata qa'imah. Dan aku tak fikir, aku tak sangka, aku tak terlintas langsung dalam fikiranku bahawa kiamat itu akan berlaku. Tengok, bukan makna menafikan kiamat. Mana ada hari kiamat? Mana ada kehidupan? Kehidupan hanya di sini. Jadi kalau kamu tidak senang, tidak bahagia di sini, ya kamu terlepas peluang, karena tidak ada kehidupan selepas yang di sini. Wal'iyadzubillah ta'udzubillah. Tapi kalaupun dia kata, kalaupun kiamat itu ada seperti mana yang engkau katakan, karena orang ini kan sedang berborak dengan saudaranya. Saudaranya orang mukmin. Dia meyakini adanya hari kiamat. Dia tak yakin. Kata dia, tak apalah, kalaulah betul kiamat itu ada, kalaulah betul ada kehidupan selepas kehidupan yang di sini. Tengok bahasanya, walain ruditta. Tengok. Dan walain ruditta ila rabbi, dan demi jika engkau
Rudita kah ruditu tu? Ruditu, rita. Walain ruditu ila rabbi, dan demi jika aku dikembalikan kepada Tuhan. Tengok kalimatnya in. In itu apa maknanya? Yang masih dahulu pernah kita pelajari. Tahu, masih ada yang ingat beza antara in, idza dan lau? Ya, itu perbezaannya itu. Ya, itu perbezaannya. Idza apabila, kan? In pun apabila, jika. Lau pun jika lau. Tapi penggunaannya dalam Quran kan berbeza. Lau digunakan untuk benda yang apa yang disebut selepas kamala itu benda yang mustahil. Apa yang disebut selepas idza sesuatu yang pasti berlaku dan sudah hampir masanya. Apa yang disebut selepas in, yakni sesuatu yang mungkin iya mungkin tidak. Tengok, orang ni bukan percaya pada hari kiamat, hanya iyalah kalau mungkin lah, okey lah, kalau lah betul-betul kiamat tu ada kehidupan, itu pun hanya mungkin. Bagi saya mungkin, bukan pasti. Tengok kurang asamnya ini orang. Dia kata in. Kalau betul lah nanti aku dikembalikan pada Tuhanku, mana ada hidup selepas hidup ini, la ajidanna khairam minha munqalaba. Sungguh pasti aku akan mendapatkan khairan minha, lebih baik daripadanya, munqalaba, tempat kembali. Ini pemikiran yang salah juga. Sekarang aku senang di dunia, kalaupun akhirat nanti ada, pasti di sana aku lebih baik, akan dapatkan yang lebih baik. Takkan di dunia aku dibagi kesenangan, di akhirat susah, tak mungkin. Mereka fikir jika di dunia mewah, di akhirat pun mewah. Di dunia bahagia, dia fikir di akhirat pun bahagia. Subhanallah. Lebih teruk lagi, mereka mengukur, menilai kebahagiaan itu pada benda, pada material. Itu kesesatan yang luar biasa, ya. Sehingga dia kata ma'adhunus sa'ah qa'imah, menunjukkan bahwa dia tidak yakin adanya hari kiamat, sampai peringkat tidak meyakini. Walhal tadi telah dijelaskan, menurut Al-Quran sendiri ada bukti-bukti saintifik yang tidak dapat dibantah oleh sesiapa. Alam semesta pasti hancur, suatu hari pasti akan menemui ajalnya. Inilah bahayanya fahaman materialisme. Ini adalah benih-benih fahaman materialisme, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Semua serba benda, semua serba sekarang, semua serba dunia. Yang penting di sini, yang penting di sini senang, yang nanti belum tentu. Wah, macam mana tu? Jadi kalau senang di sini, pada pasti beruntung. Kalaupun kiamat ni ada, pasti orang seperti aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Subhanallah. Jadi ayat ini cerita, kalau ayat sebelumnya cerita tentang keyakinan orang ini tentang kekalnya dunia, ayat ini pula cerita tentang keyakinan orang ini meyakini bahwa akhirat itu tidak ada, ataupun ya tak akan berlaku lah, tak akan berlaku. Itu sama dengan orang-orang dahulu sudah ada zaman sekalian. Pada zaman Nabi ada orang seperti ini, ada orang seperti ini. Ada satu kisah pada zaman Nabi ini dalam hadis sahih riwayat Imam Musnad, Ahmad dalam Musnadnya. Ada seorang sahabat Nabi, dia pekerjaan dia buat peralatan bekas rumah daripada besi. Apa nama itu? Ya, kalau sekarang buat pisau lah, buat mangkuk lah, buat periuk, kerja apa namanya? Ya, tukang besi lah. Apa ya, tukang besi ya? Qainun kalau dalam bahasa Arab. Qainun tu mana orang yang mata pencarinya itulah besi lah, buat pisau lah, buat apalah, mata besi lah, buat periuk ke. Nama dia Khabbab bin Al-Arati. Nama sahabat ni Khabbab bin Al-Arati. Dia miskin, jadi kerjanya kerja agak kasar lah, mencari harta yang halal. Khabbab pernah cerita begini,
kuntu qainan bi Makkah. Dahulu masa aku di Makkah, kerja aku yakni pandai besi lah, pandai besi, ya pandai besi. Dan aku pernah bekerja dengan orang Makkah, orang kafir Makkah, namanya As bin Wa'il. Dia bekerja dengan orang kafir Makkah namanya As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, nama pun memang tokoh ahli neraka. As itu maknanya si penderhaka, bayangkan. Nama orang tuanya Wa'il, si celaka. Tengok. Nama pun si penderhaka, anak lelaki si celaka. Buruknya lah punya nama. As bin Wa'il. Fajtama'at li alaihi darahim. Aku kerja buatkan itu, buat gini, sehinggalah upah yang sepatutnya aku terima sudah kumpul banyak lah. Tiba masa aku perlu upah itu, aku minta kepada si derhaka, anak si celaka ini, wahai si penderhaka, anak si celaka, aku ni perlu uang, perlu duit, mana upah aku? Aku dah buat kerja dengan sempurna, mana upah yang aku? Fajitu aku tak faqal la abdik, aku tak akan bayar upah kamu. Ya namanya derhaka macam mana tak? Aku tak akan bayar, jangan mimpi. La abdik hatta takfura bi Muhammad, sehingga kamu kufur pada Muhammad. Kalau kamu keluar daripada Islam, kamu membenci Muhammad, baru nanti aku bagi upahmu. Kalau tidak, kirim salam. Mungkin kalau bahasa sekarang macam itulah, kirim salam. Khabbab bin Arati walaupun miskin, dia sahabat yang sangat cinta Nabi. Dia kata, wallahi la akfuru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tamuta thumma tub'as. Wahai As bin Wa'il, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sekali tidak akan murtad sehingga kamu mati dan kamu dihidupkan semula pun, aku tetap menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kamu mati, kamu hidup semula, aku tetap jadi pengikut Nabi Muhammad. Apa kata As bin Wa'il? Fa idza bu'istu kana li malun. Kalau betul apa yang kau katakan tu, wahai Khabbab, mati dan hidup semula, aku nanti mati dan hidup semula. Kalau aku dihidupkan semula, kana li malun mauladun, maknanya aku akan punya harta yang banyak. Sekarang pun hartaku banyak. Kalau nanti aku mati dan hidup semula, pasti lebih banyak. Apalagi kamu cerita di akhirat di surga ada gini. Orang seperti aku tak patut susah bila berlaku kiamat. Masa itu bila hariku sudah sangat banyak, nanti aku bayarlah upah. Di akhirat aku bayar. Ini sebenarnya bukan janji ya, ini mengejek, menghina, karena dia orang yang tak percaya hari kiamat. Si Khabbab Ardi kata, nanti di akhirat aku begini ini, tak apalah tunggu akhirat, aku bayar di akhirat lah. Kalau aku dah masuk surga nanti aku bagi. Itu ejekan yang luar biasa tu, yang luar biasa. Qala fadakatu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab kata, lalu aku sampaikan kesku ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada masalah ya Rasul, aku dah kerja penat ya Rasul, aku perlu uang itu untuk menyara kehidupan keluarga aku. Tapi si derhaka, anak si celaka ni tak mau bayar. Ya, As bin Wa'il itu penderhaka, anak si celaka. Dia tak nak bayar. Bahkan dia menyindir aku, tak nak bayar nanti di akhirat. Pasal di akhirat akan kaya raya katanya. Apa jawab Nabi? Nabi tak jawab. Nabi diam. Tak lama kemudian Jibril turun membawa wahyu, yakni dirakamkan oleh dalam surah Maryam ayat 77. Tengok. Maryam ayat 77. Tengok. Nampaknya sederhana kesnya. Pekerja minta upah pada majikan, majikan tak nak bayar kerana angkuh luar biasa, malaikat turun. Allah campur tangan. Tengok pada zaman Nabi ini. Dia ini bukan benda remeh kalau itu. Tak mau bayar upah pekerja bukan benda remeh. Apalagi yang majikan yang tak bayar ini orang kafir yang tidak meyakini hari kiamat, bahkan mengejek, menghina, mentertawakan hari kiamat.
Maryam ayat 77. Ayat itu berbunyi, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Apa artinya? Afara'aita, apa pendapatmu, beritahu aku, kata Allah. Alladzi kafara bi ayatina, orang yang kufur dengan ayat-ayat kami. Muhammad, apa pendapatmu, tolong beritahu aku tentang orang yang kufur kepada ayat kami, yang tak percaya hari kiamat. Dalam hal ini si penderaka, anak si celaka itulah. Tapi tak sebut kan? Dalam ayat ini disebut tak As bin Wa'il. Nah, kalau tak disebut, maknanya orang seperti As bin Wa'il akan sentiasa ada dalam sepanjang sejarah manusia. Waliyadzubillah. Dia kata waqala, dan dia berkata, si As ini, la utayanna mala wa walada, sungguh pasti aku akan diberikan harta yang banyak dan anak yang ramai. Ingat, malan itu dalam bentuk nakirah, indefinite noun. Dalam Al-Quran, bila Allah gunakan indefinite noun, itu bermakna banyak. Jadi kalau di dunia hartaku dah banyak, jika akhirat berlaku, nanti lagi banyak. Dan bila nanti aku dah banyak, aku bayar lah tumpah tu. Wal'iyadzubillah. Tengok, jadi kisnya sahabat manusia sebenarnya macam sederhana, tapi tidak bagi Allah. Bagi Allah ini benda yang serius, sehingga Allah campur tangan, perintahkan Jibril turun daripada Allah Mahfuz, jumpa Nabi Muhammad, bayangkan, dan dirakamkan dalam Al-Quran. Jadi pertama, berkaitan dengan orang yang meyakini dunia itu kekal dan tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Kesalahan kedua, yakni enggan membayar gaji pekerja. Kata orang apa tu ya, orang dah bekerja titip peluang, itu kan haram ya. Haram tu hukumnya tu. Haram bukan pasal banyak atau sikitnya. Tidak membayar apa hak yang hak orang lain, itu haram walaupun sikit. Sehingga dalam agama Islam, bayarlah upah pekerja kamu sebelum peluhnya. Masya Allah. Jangan sampai pekerja kita itu terpaksa meminta, mengingatkan, puan, bila nak gaji? Ini dah 3 bulan. Jangan sampai begitu. Itu menunjukkan yang kita ni benar-benar tidak mencontohi sunnah Nabi. Terpaksalah meminta macamlah minta hutang. Kata majikan dengan salam, lah awak minta gaji, saya ingat tak nak sahabat tak minta. La ilaha illallah Rasulullah. Itu dosa besar dan haram. Haram. Ma'iyadzubillah. Itu ya. Jadi orang ini memang ada pada zaman Nabi, ada dalam kisah Akafi pernah wujud dahulu. Kerana nama orang pelakunya tidak disebut, identiti dia, saya kata tadi, orang sebenarnya akan sentiasa wujud sepanjang zaman. Zaman kita, zaman nanti, di sini, di sana, ada aja orang sebenarnya. Ma'iyadzubillah. Termasuk orang yang sangat-sangat rugi dunia akhirat. Dibagi umur hanya 1 jam lebih, tapi disalahgunakan, kekal abadi dalam neraka. Bayangkan, diberi umur 1 jam lebih, bila dimanfaatkan, kekal abadi dalam surga. Itu maksudnya. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.